Ya baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mas Afwan, yaitu mengenai tentang sejarah sebagai materi dakwah. Nah, dalam kajian sejarah, jejak atau bukti itu tentunya sangat penting sekali, karena sebagai alat sejarawan untuk melakukan hubungan dengan peristiwa masa lampau. Nah, bukti itu dapat berupa benda, tulisan, dan juga lisan. Hanya melalui bukti-bukti tersebut, sejarawan dapat menghadirkan kembali masa lampau di kalangan pembaca buku-buku sejarah. Nah, adapun pembagian sumber sejarah berdasarkan bentuk-bentuknya ada 3 macam, yaitu yang pertama sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini adalah segala keterangan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat fakta-fakta sejarah. Nah, itu biasanya dapat ditemui di lontar, kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber lisan. Nah, sumber lisan yaitu dapat didapatkan dari hasil wawancara yang terlibat dalam perilaku dan aksi dan juga peristiwa yang dapat diteliti atau yang diteliti. Yang ketiga yaitu sumber benda, yaitu keterangan yang dapat diperoleh dari benda-benda purbakala dan juga benda-benda zaman kuno. Yang kedua yaitu mengenai metodologi penggalian sejarah dan validasi. Tuh. Nah, sebagai ilmuwan, sejarah merupakan metode dan metodologi. Metode sejarah atau metode penelitian sejarah dapat diartikan sebagai suatu kumpulan yang sistematis dan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber sejarah dan menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan suatu hasil bentuk tertulis dari hasil-hasil yang dicapai. Nah, dari pengertian di atas tadi itu dapat diambil kesimpulan menjadi 3, yaitu yang pertama, pencarian bahan-bahan sumber di atas kita dapat bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan atau sumber. Nah, yang ketiga yaitu penceritaan atau penyajian yang bersifat formal atau resmi dari penemuan-penemuan dari kegiatan heuristik dan kritisisme. Yang sebab yang ketiga yaitu mengenai perkembangan peradaban sebagai materi dakwah. Awal peradaban yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari hukum-hukum dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi beserta langit dan seisinya ini nyatanya telah diatur dan diciptakan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai sumber ajaran yang paling utama dan paling utama dalam agama Islam diturunkan untuk menjelaskan kepada manusia yang tidak bisa dimengerti oleh akal mereka secara mandiri, seperti esensi iman, ritual-ritual ibadah, landasan-landasan etis, dan lain sebagainya. Selain itu, Al-Quran juga membicarakan alam semesta yang meliputi bumi, langit, unsur-unsur yang beraneka ragam, para penghuninya, dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Al-Quran adalah pedoman yang bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga ditujukan kepada seluruh ciptaannya. Adapun dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 32 itu dijelaskan secara kronologis 6 masa penciptaan segala sesuatu. Yang pertama yaitu apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwasannya tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang atau ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu. Yang kedua yaitu Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Ayat ini menjelaskan pengembangan alam semesta sehingga benda-benda langit makin berjauhan, yang dalam bahasa awam berarti langit semakin tinggi. Yang ketiga, Dia menjadikan malam itu menjadi gelap dan Dia jadikan siang itu menjadi terang benderang. Nah, itu menjelaskan, ayat ini menjelaskan atau bercerita itu tentang tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang yang lain. Yang keempat, dan setelah itu bumi dihamparkan. Maksudnya adalah proses evolusi di planet bumi. Jadi setelah bulan berbentuk dari lontaran sebagai kulit bumi karena tumbukan benda langit lainnya, lempeng benua besar kemudian dihamparkan yang menjadikan benua mulai terpisah membentuk 5 benua plus antariksa. Yang kelima yaitu darinya Dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, ini ayat ini menjelaskan tentang awal penciptaan di bumi ini. Yang keenam yaitu dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakanmu. Nah, menjelaskan bahwasanya gunung-gunung akibat evolusi tadi, geologi, dan dimulai diciptakannya hewan dan manusia. Jadi penciptaannya itu hewan dan manusia. Sekian tadi penjelasan dari saya dan juga termasuk Mas Afan yang menjelaskan tentang pengertian
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.